ini A1. Gue ngelihat, tapi gue nggak bisa sebut klubnya. A1, Super A1. Nah gini, negosiasinya tuh ada beberapa urusan personal. I know itu lagi. Tahu ya? Tahu Nah, lagi. tapi kita nggak usah sebut lah, itu kan wilayah pribadi orang ya. Terus yang kedua, dia minta dalam bentuk dolar. Tadi gue bilang ketika kita bicara siapa main timnas yang kira-kira masuk Persib, sekarang agak sedikit berbeda pendulumnya karena ada STI di Persija, gitu. Gaji jaminan gede, lancar, terus ya exposure-nya nggak kalah lah sama Persib ya, walaupun Persib tetap lebih besar dan tentunya ada faktor STI. Betul. Ini Persija, tadi kita Bung Harpa, Mas Labib udah nyinggung-nyinggung Persija nih, kita geser sedikit ke Persija ya. Sudah dikaitkan dengan beberapa nama nih, kan. Kemarin juga Bung Harpan datang di preskon STI kan. Nggak nyasar sebenarnya lagi kita mau kancol. Ngancol. Nggak ngaji ke kiri ya, ke Jis kan. Tahu aja. Di situ STI bocor lah, dibilang Peralta udah resmi, maksudnya tinggal Lebih ke JJ-nya sih yang bocor. Lebih Enggak, JJ ya? dia nggak pernah bocorin. Dia kan mentranslate apa yang dikatakan pelatih. Oh iya. Jadi STI ngomong, JJ ngertiin kan. Iya, masa dibilang Peralta dibilang Dybala. Iya, dia ngomong apa nih translate? Masa Peralta ngomong di Kopas. Nah, sedikit gue cerita dulu Gimana? pas U23 tuh pernah gue ngasih pertanyaan 2 yang bikin mengkerut keningnya si STI. Nah, pas JJ mau translatein dia tahu ini akan bikin dia nggak mood nih. Makanya Cuman dia diperhalus kali atau gimana tuh. tapi tetap nggak bisa. Karena dia disumpah kan untuk mentranslate itu, bukan untuk juru bicara kan. Betul. Gitu. Jadi ya ada lah waktu itu cerita. Jadi kemarin sebenarnya menurut gue itu nggak bocor dan menurut gue nggak. Coba sekarang implikasinya apa? Nggak ada implikasinya. Justru kecuali dia baru memburu ya, baru mau mencoba untuk negosiasi, bocor baru bermasalah. Kenapa? Bisa dipotong sama orang. Dia lagi nego nih, telepon agennya. Berapa? 20 miliar. Gue kasih 25 bisa batal. Kalau udah selesai ngapain? Nggak ada masalah sebenarnya. Yang seharusnya dijaga adalah belanja mereka. Kalau benar katanya 30 juta dolar, which is gede banget, 540 miliar. Itu yang harusnya di-keep. Kenapa? Sekarang kalau datang ke pemain Persija harganya naik gitu. Jadi Pemain pada minta harga tinggi. pasti. Kayak dulu Chelsea era Abramovich kan harganya tinggi semua. Jadi menurut gua ada yang bilang itu sengaja gimmick. Menurut gua Peralta dikasih tahu nggak ngaruh. Tapi budget ini yang seharusnya diumpetin. Bener. Gitu. Tapi kayaknya budget untuk satu tim mengarungi satu musim 30 juta dolar sih terlalu tinggi. Ini A1. Gue ngelihat, tapi gue nggak bisa sebut klubnya. A1, Super A1. Itu budget satu tim itu ada yang 80-90 miliar. 80 sampai 90 Ya, gue ngeliat, benar-benar gue lihat angkanya. Gue bikin, pokoknya antara segitulah. Jadi mungkin kalau 150 atau 200 pun udah sangat luar biasa mewah. Iya, makanya. Ini tim bagus lah. 90 miliar itu udah biaya operasional berarti ya. Datengin pemain, semua gaji, lah. transportasi. Sampai bayarin motongin rumput apa segala macam. Iya, selama satu RAB selama satu musim. Iya, capexnya. 540 miliar kan dari 90 miliar berarti kan kayak hampir 6 masuk kali akal. lipat. Iya, nggak masuk akal. Buat mau apa beli siapa emang? Ini kalau misalnya JDT yang bertarung di ACL Elite menurut gue masih masuk akal. Bener. Cuma buat Persija yang main di Super League, Just Only Super League dan juga I-League Cup, ini kayaknya terlalu banyak dan ini kayaknya berita dari siapa nih? Kalau menurut gue agak sedikit mengada-ngada dan berlebihan. Tapi mungkin ini yang apa ya? Mungkin memang nggak letterlock seperti itu ya, tapi lebih kepada bukan marketing ya, negosiasi. Jadi mungkin untuk nyari sponsor dia mau bilang nih anggaran kita segini segala macam. Mungkin ke situ larinya. Bluffingnya ke sponsor. Ya, bluffing untuk sponsor. Jadi bukan benar-benar kan itu tadi gue udah ngeliat langsung segitu. Ya oke lah, kali 3 sekalipun 300 miliar itu udah luar biasa. Dan ini bukan tim yang belasan lah, bukan tim double digit. Udah tim yang di atas 10 urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Berarti tim top tuh anggarannya segitu kan. Segitu. Kalau Persija benar 500 miliar berarti luar biasa ya. Buset. Ini Persija dikaitin sama pertama Peralta kan bisa dibilang udah oke lah. Tinggal 95% lah. Nah, tinggal peresmian aja nih. Tinggal pegang ini. Karena gini, negosiasinya tuh ada beberapa urusan personal. I know itu lagi. Tahu ya? Tahu lagi. Tapi kita nggak usah sebut lah, itu kan wilayah pribadi orang ya. Terus yang kedua, dia minta dalam bentuk dolar. Nah, dolar kan lagi ngacir kan. Jadi mungkin ada kalkulator yang agak sedikit nggak sama, tapi ya akhirnya sih terakhir sih nggak ada masalah. Akhirnya ketemu lah nilai tengahnya. Iya, nilai tengah. yang faktor pertama saya tahu Iya, tahu loh. Tahu lagi. Nanti aja ya, Oper ya. Iya, aware aja ya. Nah, info-info
ada info-info A1 yang buang apa Mas Labib soal kira-kira siapa sih pemain datang ke Persija nih? Nah, kalau infonya tuh yang saya tahu tuh mulai latihan. Biasanya kalau Persija udah mulai latihan tuh pemain-pemainnya udah mulai diresmiin tuh. Nah, bulan Juli berarti. Awal ya? Pekan kedua. Betul, iya. Okay. Awal pekan kedua udah mulai mempersiapkan tim lagi bersama Sintayong, yang artinya berarti menuju pekan kedua bulan Juli kan ada sekitar 3 minggu atau 4 minggu ya, 3 minggu lah. Yang artinya mungkin Persija sekarang lagi kerja keras nih. Seperti yang kita ketahui biasanya rata-rata kontrak pemain itu sampai 30 Juni kan. Nah, mungkin akan melihat selama di Juli awal pemain-pemain yang kontraknya habis lalu melakukan negosiasi. Mungkin negosiasinya dari sekarang, tetapi mungkin baru di-announce bulan-bulan Juli. Dan pastinya dengan hanya mempertahankan 4 pemain asing, artinya ada 7 slot pemain asing yang kosong. Pastinya Persija bersama manajemen akan kerja keras sejak akhir Juni nanti atau awal Juli untuk mengisi pemain-pemain asing terutama yang akan menjadi pilar Persija musim depan. Kalau untuk melihat masih kalau pemain asing saya masih abu-abu karena dengan nama Sintayong pasti orang lebih interestnya siapa pemain lokal lainnya yang didaratkan oleh Persija. Itu lebih seksi lebih menarik dalam berita dibandingkan pemain-pemain asing yang karena nampaknya dengan 4 pemain asing asal pemain-pemain lokal yang didatangkan Sintayong sesuai dengan yang ia inginkan, kayaknya akan menjadi nomor kedua nih pemain asing yang cukup menarik kayak Liga Jepang ya. Liga Jepang kan pemain asing itu bukan utama. Bukan bagian dari fundamental tim. Lapis. Yang utama ya pemain asli lokalnya itu yang menarik. Iya, kalau dari berdasarkan yang konferensi pers kemarin dia kan mengindikasikan akan membawa mantan asuhnya di timnas. Nah, itu dan itu hampir pasti dia lakukan karena secara logika menyusun tim itu kan bukan hanya soal skill, tapi bagaimana pasukan ini bisa solid dan juga mengikuti instruksi dia. Jadi dia perlu banget ini dari beberapa kemungkinan. Kalau ini 18 ya. Jadi beberapa pemain yang mungkin merapat itu ya Asnawi dan Pratama Arhan. Walaupun Asnawi kayaknya kontraknya masih panjang. Arhan juga demikian, Bu. Ya, tapi kan banyak duit sekarang. Ada masalah. 440 miliar. Bukan 100, bukan 200, bukan 300, bukan 400, 500 lebih. Rumor. Iya, terus kemudian Pratama Arhan juga mungkin di sana. Kirinya kan sekarang tinggal Donitri paling ya. Sen Patinama. Tapi Sen Patinama mungkin ngelihat kalau posisi fullback bahkan diisi pemain-pemain yang diinginkan oleh Sintayong sejak maksudnya ketika Sintayong melatih timnas Indonesia itu pemain-pemain yang memang menjadi andalan Sintayong dari kelompok umur senior. Fajar, Ilham Rio Fahmi itu udah jadi andalan Sintayong. Rio Fahmi balik lagi kan, ya. Timnas U23 dulu keduanya di Piala Asia 2024 ya yang U23. Lalu Doni sama Sen Patinama, Doni kaptennya Sintayong pas lagi AFF AFF senior tapi yang main tim U23 saat itu. Doni punya peran penting. Akhir 2024. Yang akhir 2024 itu Doni ditaruh jadi LMF, jadi LWB. Jadi FR juga, cutting inside kan, segala macem lah. Doni itu udah andalan banget. Sen Patinama salah satu pemain diaspora yang juga angkatan pertama yang akhirnya menjadi andalan Sintayong. Jadi kalau posisi wingback, kalau menurut saya kalau kedatangan Asnawi dan juga Arhan, kayaknya nggak perlu nama asing sih, udah sangat dalam Persija. Atau mungkin juga ya pokoknya intinya dia akan screening tuh semua pemain timnas yang pernah dilatih dia. Itu udah pasti. Tinggal kan secara realistis dia juga harus memilih, nggak mungkin asal-asalan juga. Kalau Marcelino gimana Bung Arpan? Sangat mungkin orang dia setiap latihan disepletin pakai anduk kan, artinya udah sedekat itu sangat mungkin. Tapi udah kan dilempar pakai papan. Tapi gimana ini kan dua kutub yang berbeda, Oxford United dan Sintayong. Makanya gue bilang kalau kita boleh mengatakan ini cocok, ini nggak cocok, tapi faktor dalam merekrut pemain non teknisnya kan banyak, kecocokan, apalah kayak Barba nggak kerasan segala macam. Nah itu kan kita tidak bisa memungkiri lah, itu jadi satu cerita sendiri. Tapi kalau misalnya beliau ini saling berbesar hati, harusnya mereka kalau memang Marcelino pengen berkembang, ya udah ke situ aja. Karena di luar negeri dia bukan ya, tapi nggak dapat minute play gitu. Iya, Marcelino itu kan statusnya adalah pemain muda terbaik Liga Indonesia 2021-2022. Pemain muda paling muda. Ketika mendapatkan gelar itu. 16 tahun kalau nggak salah ya. 17. Dia mulai 16 tahun udah main kan. 16 main, ketika mengangkat gelar itu usia masih 17 tahun. Yang gol keren lawan Arema itu. Iya, baru
paling mendekati Doni Pamungkas di usia 21 tahun. Berarti kan artinya harusnya ini pemain spesial banget. Tapi memang akhirnya setelah cabut ke Eropa banyak struggle juga, tapi itu jadi pengalaman juga buat karir Marcelino sebelum akhirnya terlambat menurut saya juga. Ini saatnya shifting untuk kembali ke Liga ASEAN. Iya, dan kita bayangkan ya, main di tim nasional usia, terutama U23 senior, Marcelo ini kan salah satu otak penyerangan di bawah timnas, di bawah Sintayong kan. Yes. Sangat loyal juga karena memang dia berada di era regenerasi era STI juga. Artinya pasti STI berpikir untuk bagaimana kalau bisa mencaplok dia, mengambil chipnya, taruh ke sini, selesai semua nih kalau bisa. Jadi dari segi loyalitas, dari segi pemahaman instruksi ini pasti udah oke banget nih. Tapi tadi masalahnya di situ, apakah ya hubungan dua kutub ini tuh bisa merelakan? Ini yang nggak ada yang tahu nih. Ya kita nggak ada yang tahu. Kalau gue sih ya berharap yang terbaik. Intinya kalau gue berharap dia tuh main, walaupun misalnya nggak di Persija, it's okay. Misalnya dia main di Trencin lah atau di mana, yang penting main. Itu yang paling penting. Karena ball feeling gitu kan ngaruh juga pasti, kan. Kita lihat ya Marcelino kemarin lagi lawan Mozambik masih kurang lah. Iya, agak-agak gampang. Beda sama kita lihat kayak Donitri yang pede banget kan. Karena di klub udah rutin banget buat main. Dan semakin rutin lagi. Benar. Dan kalau kita lihat Marcelino ketika lagi rutin-rutinnya, ya mungkin saat ini kan timnas nggak serutin ketika mengikuti kualifikasi Piala Dunia, Bung Arpa. Kalau dulu kan sebulan bisa main 2 kali, jadi Marcelino masih main. Dan saat ini ngelihat Marcelino yang udah jarang ya sempat cedera juga dan akhirnya kemarin sempat jelang berakhirnya musim 2025-2026 sempat berlatih sama AS Trencin B, bermain juga 2-3 game. Menurut saya itu untuk mengembalikan ball feeling, tetapi dengan level Marcelino yang pernah ngacak-ngacak Arab Saudi, bahkan Valverde aja pressingnya kena sama Al Awis aja. Seharusnya Marcelino nggak di level itu. Kalau menurut saya pribadi, harusnya ada di level yang lebih baik lagi dan mendapatkan minute play, mendapatkan kesempatan yang lebih proper lagi. Dan ini kesempatan untuk lagi-lagi tadi saya bilang shifting. Ya pokoknya harapannya Marcelino bisa dapat klub yang tepat nih, Mas Labib, supaya bisa mengembalikan lagi kepercayaan dirinya. Dan for the sake of timnas. Karena ujung-ujungnya untuk tim nasional. Muaranya ke timnas. Benar.